Setelah berhasil untuk menyentuh area 67.000 dolar, Bitcoin pada akhirnya mendapatkan rejection dan harus kembali pullback ke kurang lebih angka 64.000 dolar. Sebenarnya ini tidak mengejutkan karena di video kemarin kita sudah sempat membahas bahwa memang area 65 sampai dengan 64.000 itu merupakan area yang memiliki tumpukan likuidasi yang lumayan signifikan. Dan bagi saya, sekarang Bitcoin sedang berada di area yang cukup krusial karena kita sedang kembali ngeretes ke area trendline yang berpotensi akan menentukan bagaimana pergerakan kita selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu ke depan. Yang bakal kita bahas di video kali ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Kalau kita melihat 24 jam terakhir, market kembali terkoreksi 0,2% ke 2,26 triliun dolar. Top 10 coin juga keadaannya dominan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, kita sekarang langsung aja masuk ke berita dan data hari ini. Yang pertama, ini adalah berita yang menurut saya cukup menarik dari spot Bitcoin ETF. Meskipun Bitcoin beberapa waktu terakhir kita bisa katakan mengalami rebound yang lumayan signifikan dari angka 60.000, bahkan kemarin sempat menyentuh sampai ke 67, artinya terjadi kenaikan kurang lebih 7.000 US dollar. Tetapi kondisi spot Bitcoin ETF sampai dengan hari ini sebenarnya masih didominasi oleh outflow. Meskipun memang kita sudah tahu bahwa beberapa waktu terakhir outflow yang kita lihat terjadi di spot Bitcoin ETF itu angkanya sudah relatif terbatas jika kita bandingkan dengan 1 atau 2 minggu yang lalu. Terutama kalau kita melihat dari pertengahan bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni ini, outflow-nya itu masih konsisten dan angka outflow-nya masih signifikan. Tapi mulai dari pertengahan bulan Juni ini, kita mulai melihat ada sedikit penurunan dari nominal outflow-nya dan sesekali sudah mulai masuk inflow. Seperti yang kita bisa lihat di tanggal 12 Juni dan juga tanggal 16 Juni. Nah, sekali lagi teman-teman, akan sangat penting bagi kita untuk bisa melihat spot Bitcoin ETF itu konsisten mendatangkan inflow. Kalau misalnya tidak dan kita justru melihat outflow kembali membesar nominalnya, maka bukan tidak mungkin kita akan bisa melihat Bitcoin untuk kembali mengalami penurunan dan bahkan membentuk area lower low baru sebelum pada akhirnya mungkin akan kembali start untuk recover. Dan untuk sementara waktu, sebenarnya sentimen market secara overall itu nggak buruk-buruk banget gitu ya, terutama kalau kita bicara soal sektor geopolitik, di mana kita melihat perjanjian perdamaian Iran dan juga Israel itu sepertinya akan segera ditandatangani. Tapi tentunya itu masih sekedar rumor sampai dengan saat ini, itu belum benar-benar terjadi, dan kita masih harus waspada gitu ya apabila terjadi kejutan sewaktu-waktu. Karena kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir sebenarnya banyak sekali klaim dari Donald Trump yang menyatakan bahwa memang perjanjian perdamaiannya itu sudah disepakati gitu, tapi kemudian selalu ditolak atau disangkal oleh pihak dari Iran. Nah, kita doakan kali ini benar-benar fix ya, bahwa mereka akan melakukan perdamaian, dan itu akan mungkin bisa membuat market sedikit lebih lega. Satu katalis yang membuat market fear itu beberapa waktu terakhir adalah tentunya persoalan perang Iran dan juga Israel. Dan juga di sisi yang lain, kita tahu juga keadaan makroekonomi untuk sementara waktu juga masih banyak uncertainty-nya, terutama dari sisi inflasi, karena kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir juga harga minyak dunia itu membuat banyak sekali negara harus menghadapi tingkat inflasi yang kembali meningkat. Dan harga minyak dunia, berita baiknya beberapa waktu terakhir sudah start untuk mengalami penurunan, dan semoga ya itu juga bisa kembali tercermin dari data-data inflasi beberapa bulan dari sekarang yang mulai start untuk mengalami penurunan. Dan kalau itu misalnya sampai terjadi, maka bukan tidak mungkin kita bisa kembali melihat The Fed untuk start memikirkan untuk melakukan pemotongan suku bunga. Jadi itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara dari sisi liquidation heatmap per hari ini, kita tahu bahwa area 65 sampai 64 ribu itu merupakan area yang tumpukan likuidasinya lumayan masif. Tapi kalau kita mau nanya, apakah masih ada tumpukan likuidasi yang di bawah harga Bitcoin? Jawabannya tentunya masih ada. Dan rupanya kalau kita lihat data 2 minggu terakhir, itu juga lumayan masif, ada di angka 63 sampai dengan 60.000 dolar. Nah, kalau kita zoom out, misalnya ke data 3 bulan terakhir katakanlah, maka kita mungkin bisa mendapatkan jawaban yang sedikit berbeda. Bahwa tumpukan likuidasi yang angkanya juga lumayan masif, bahkan sedikit lebih besar daripada yang ada di kurang lebih angka 63-an di sini, itu rupanya masih tetap ada di kurang lebih angka 67.000 dolar.
Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekarang itu Bitcoin berada di pertengahan dua area of liquidation yang cukup tebal. Kalau kita mau melanjut penurunan dari sini, maka 63 sampai 61 ribu dolar itu ada tumpukan likuidasi yang lumayan masif. Tapi kalau kita akan lanjut naik dari sini, maka target utamanya menurut saya adalah kembali ke angka 67 sampai 68 ribu dolar. So pertanyaannya, yang mana yang kira-kira bakalan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk dituju oleh Bitcoin berikutnya? Bagi saya jawabannya mungkin akan terletak pada apa yang bakalan dilakukan oleh Bitcoin di area trendline ini. Untuk sementara waktu, saya harus katakan bahwa pullback yang kita lihat terjadi di Bitcoin itu cenderung masih saya kategorikan sebagai pergerakan yang korektif, teman-teman. So, chance-nya cukup kuat bagi saya secara personal bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk setidak-tidaknya mendapatkan rebound dari area trendline ini, mungkin akan kembali minimal ke angka 64.700 atau kita bisa maksimal kembali ke area trendline yang mulai terbentuk di sini. Oke, ini akan bisa menjadi target berikutnya jika area 64.700 itu berhasil kita hit. Yaitu adalah di kurang lebih area 65.500-an kurang lebih. Nah, kalau sampai area ini berhasil kita clear teman-teman, maka chance-nya cukup kuat bahwa kita sepertinya masih akan membuat another higher high teman-teman. Dan kali ini targetnya adalah nyampe ke angka 67 sampai 68 ribu dolar. Nah, sedangkan kalau ternyata Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakdown di bawah area trendline di sini dan close minimal 4-hour candle di bawah 63.000, maka ini adalah pertanda yang cukup kuat bahwa sepertinya uptrend in the short term kita telah terinvalidasi karena trendline-nya telah di breakdown dan itu berpotensi untuk membawa Bitcoin kembali mengalami sell off yang lumayan signifikan dan kita bisa menargetkan kembali ke angka 60.000 atau bahkan bisa drop sampai kurang lebih 58 atau 55 ribu dolar untuk kemudian membentuk area lower low yang baru. Jadi teman-teman, area yang kita lihat sekarang yang cukup krusial itu adalah area 64.000 sampai 63.500. Nah, kenapa area ini krusial? Selain daripada ini merupakan area trendline, teman-teman juga bisa melihat bahwa area ini sebelumnya memang merupakan area yang selalu menjadi resistance bagi Bitcoin. Berkali-kali kita nge-retest ke area ini selalu menghasilkan rejection. Sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk clear di atas area tersebut dan jadikan area ini sebagai support. Dan pada akhirnya berhasil untuk menjauhi area 64.000 di sini. Nah, sekarang kita kembali untuk nge-retest ke area tersebut. Pertanyaannya, apakah masih tersisa buyers yang cukup untuk bisa mendorong harga kembali ke area higher high yang baru? Ataukah ini hanya akan menjadi sekedar pancingan untuk orang-orang membeli sebelum pada akhirnya kita start untuk sell off dan breakdown di bawah area 64.000 dolar. Nah, jawabannya mungkin akan kita temukan dalam kurun waktu beberapa jam dari sekarang gitu ya. Tapi secara personal karena saya ngelihat pergerakan price actionnya di sini cenderung lebih ke arah korektif, maka ekspektasi utama saya adalah kita akan mendapatkan some type of rebound dari area trendline ini, teman-teman. Targetnya sekali lagi minimal adalah 64.700 dan maksimal bisa kembali ke 65.500 yang akan menjadi penentu berikutnya. Karena kalau kita berhasil untuk breakout di atas area ini, maka kita mungkin bisa melihat Bitcoin untuk kembali membuat another higher high. Kali ini kita bisa menargetkan maksimal mungkin sampai ke angka 69 atau bahkan 70.000 dolar. Karena di kurang lebih area tersebut, kita kembali akan menemukan satu buah resistance berupa area trendline di sini, sekaligus area 68.500 sampai 70.000 kita tahu merupakan area horizontal resistance. Oke. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next one. Bye-bye.